Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soni-Soniha. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, siapa yang sudah sholat duha? Alhamdulillah. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, segera ya, nanti setelah tema langsung sholat duha. Nah, langsung saja hari ini kita masuk di tema 5 tentang cuaca, subtema 3. Subtema 3 yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Bisa dibuka bukunya halaman 109. Nah, sudah dibuka semua ya. Disimak baik-baik bukunya. Ayo berdoa. Tuhan mengaruniai keadaan cuaca yang selalu berubah-ubah. Hal itu menjadikan manusia dapat hidup dengan seimbang. Misalnya, ada hujan, ada panas. Nah, itu dapat membuat tanaman tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan manfaat yang baik untuk mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur atas nikmat Allah ini ya. Nah, kita wajib bersyukur atas adanya pengaruh perubahan cuaca. Kita bayangkan saja kalau cuaca itu tidak bisa berubah. Misalkan sepanjang hari hanya ada cuaca panas, pasti kita juga akan kepanasan. Cuaca hujan saja, pasti kita juga tidak bisa beraktivitas. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur adanya perubahan cuaca. Selanjutnya, yaitu ayo membaca, bawahnya ya. Membaca cerita tentang pengaruh perubahan cuaca. Ahmad baru saja mendapat surat dari kakaknya yang ada di Yogyakarta. Kakak Ahmad menceritakan perubahan cuaca yang menyebabkan terjadinya ombak besar di sepanjang pantai selatan. Yuk kita baca bersama surat dari kakak Ahmad. Nah, ini suratnya ya. Ahmad membaca surat dari kakaknya. Yogyakarta, 12 Oktober 2018. Untuk adikku Ahmad di Surabaya. Halo adikku Ahmad, bagaimana keadaanmu? Ayah, ibu dan keluarga di Surabaya. Mudah-mudahan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kakak sedang libur kuliah, tetapi belum bisa pulang ke Surabaya. Kakak bersama teman-teman sedang mendampingi nelayan untuk mencari mata pencaharian selain mencari ikan. Hal ini dikarenakan para nelayan tidak bisa melaut. Perubahan cuaca di Yogyakarta menjadikan ombak lautan sangat tinggi disertai badai. Keadaan ini juga belum diketahui kapan berakhirnya. Oleh karena itu, para nelayan harus mencari sumber penghasilan lain. Misalnya, membuat kerajinan dari kerang, bercocok tanam, atau beternak. Mudah-mudahan ombak di lautan segera normal dan para nelayan dapat kembali melaut. Sekian dulu kabar dari kakak. Salam sayang dari kakakmu, Ridwan. Itu tadi surat dari kakak Ahmad ya. Selanjutnya dibuka halaman 111. Nah, kalian lihat halaman 111, di situ ayo berdiskusi. Kalian isi pada kolom yang sudah disediakan ya dengan menyimak video ini. Yang pertama, apa yang diceritakan Ridwan? Apa tadi yang diceritakan Ridwan? Kakak Ahmad. Ya, nelayan yang harus mencari sumber penghasilan lain. Silahkan ditulis ya di buku paket masing-masing. Yang kedua, kapan dan di mana terjadinya peristiwa yang diceritakan? Tanggal 12 Oktober tahun 2018 di pantai selatan Yogyakarta.
Selanjutnya, siapa yang diceritakan dalam surat? Kakak Ahmad tadi menceritakan tentang nelayan. Ya, betul. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi peristiwa yang diceritakan? Para nelayan mencari sumber penghasilan lain. Yang terakhir, mengapa terjadi peristiwa yang diceritakan dalam surat? Karena perubahan cuaca dan menyebabkan terjadinya ombak besar di laut pantai selatan. Nah, sesuai yang ada di video, kalian bisa menulis di buku paket ya, disalin di buku paketnya masing-masing. Selanjutnya, nah, dibuka halaman 112. Ayo mengamati. Di situ ada gambar, bermacam-macam gambar. Amatilah gambar-gambar kebutuhan manusia berikut dengan saksama. Nah, di situ ada beberapa gambar. Contohnya ada jas hujan, kipas angin, topi, jaket, dan yang lainnya. Setelah kalian melihat atau memahami atau mengamati gambar yang ada di situ, kalian disuruh mengisi kolom yang ada di bawahnya. Klasifikasikan barang-barang di atas sesuai dengan cuacanya. Kalian suruh mengisi sesuai dengan cuaca ya. Selanjutnya, nah, ini klarifikasikan barang-barang di atas sesuai cuacanya. Contoh, kelengkapan cuaca hujan. Ada apa saja yang dipakai saat hujan? Ya, silahkan diisi di buku paketnya masing-masing. Ada jas hujan, selimut, sepatu boot, teh hangat, kaos kaki, bakso, jaket, jagung bakar, dan yang terakhir kopi panas. Kolom yang kedua, kelengkapan cuaca di saat panas. Ada apa saja? Ada kipas angin, topi, kaos kaki, kaos ya, baju kaos ini, es krim, dan es buah. Itu tadi kelengkapan pada saat cuaca hujan dan cuaca panas. Selanjutnya, halaman 113. Ayo berlatih mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, ini ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama. Penyebut itu yang mana, Us? Masih ingat? Penyebut itu yang atas apa yang bawah? Ya, penyebut itu yang bawah. Yang atas dinamakan pembilang, yang bawah dinamakan penyebut. Ya, diingat-ingat ya. Ayo kita kerjakan bersama. Nomor 1. Ahmad bersama kelompoknya sedang belajar bersama. Ia membawa sebuah apel yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Teman Ahmad ada 3 orang, yaitu Rasti, Wayan, dan Melani. Ahmad membelah apel yang dibawanya menjadi 4 bagian. Rasti, Wayan, dan Melani masing-masing mendapatkan 1 bagian. Demikian juga Ahmad yang mendapat 1 bagian. Berapa bagian yang diperoleh Rasti dan Wayan? Nah, tadi Ahmad membawa apel dan dibagi menjadi 4 bagian. Dibagikan kepada temannya. Rasti 1, Wayan 1, Melani 1, dan Ahmad sendiri 1. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa bagian yang diperoleh Rasti dan Wayan. Kita jawab bersama. Rasti tadi berarti mendapat 1 dari berapa bagian semuanya? 4. Jadi 1/4. Betul. Wayan juga sama, mendapat 1 bagian dari seluruh bagiannya yang ada 4. Jadi 1/4. Jadi jawabannya Rasti ditambah Wayan 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Ya, bisa diisi di buku paket kalian masing-masing. Selanjutnya nomor 2. Ketika berkunjung ke rumah pamannya, Wayan diberi sekantong plastik buah sawo.
Setelah sampai di rumah, kantong plastik itu dibuka dan berisi 10 butir buah sawo. Rasti makan 1 butir buah sawo dan kakaknya makan 4 butir buah sawo. Berapa bagian yang dimakan Rasti dan kakaknya? Ya. Berapa tadi? Rasti makan 1 dari 10 bagian. Kakaknya makan 4 dari jumlah seluruhnya ada 10. Jadi 4/10. Jawabannya 1/10 ditambah 4/10 sama dengan 5/10. Bisa ditulis di buku paketnya masing-masing. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Kalian bisa membukanya di halaman 114, baliknya itu ya. Nah, kalau tadi soal cerita, sekarang pecahannya dengan soal bergambar. Yang nomor 1, nilai pecahannya berapa? Kita hitung bersama. 1 buah pepaya dibagi menjadi berapa? 8. Jadi nilai pecahannya adalah 1/8. Nomor 2, ada kue tar dibagi menjadi 1 kue tar dibagi menjadi 16. Jadi 1/16. Nomor 3, ada buah melon. 1 buah melon dibagi menjadi 6. Jadi nilai pecahannya adalah 1/6. Yang terakhir nomor 4, 1 buah tomat dibagi menjadi 5 bagian. Nilai pecahnya yaitu 1/5. Sudah diisi ya di buku paket kalian masing-masing. Selanjutnya yaitu membuat poster. Berkreasi membuat poster, halaman 115. Sudah ada yang tahu apa itu poster? Nah, ini ya. Poster adalah media publikasi berisikan gambar, tulisan, atau keduanya dengan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Seperti ini ya, contoh dari poster. Nah, ini contohnya. Berarti tujuannya adalah memberikan informasi atau mengajak orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini namanya poster. Selanjutnya, menyebutkan jenis tanaman dan daerah asalnya. Kalian bisa buka halaman 118 yang ayo berlatih. Menyebutkan jenis tanaman dan daerah asalnya. Situ ada 10 kolom, silahkan kalian salin. Yang ada di video ini kalian salin ke buku paket. Yang nomor 1 misalkan sagu, daerah asalnya berarti dari Papua. Nomor 2 ada pinang merah dari Jambi. Puspa dari Bangka Belitung. Cempaka kuning dari Nangro Aceh. Kayu manis Sumatera Barat. Duku Sumatera Selatan. Pala Maluku. Sirih Riau. Palem dari Jawa Barat dan kayu hitam dari Sulawesi. Silahkan disalin di buku paket masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Sudah ada yang tahu bagaimana itu hujan bisa terjadi ya? Kira-kira bagaimana prosesnya? Mari kita belajar. Ayo mencari tahu proses terjadinya hujan. Kalian bisa melihatnya pada halaman 120 ya. Nah, ada 4 tahapan. Yang pertama, panas matahari atau air menguap. Maksudnya gimana, Us? Lihat, sinar matahari menyinari air yang ada di sungai, danau, di laut, dan lain-lain. Pokoknya menyinari
air, kemudian air laut menguap ke udara. Jadi proses yang pertama itu matahari bersinar, sinarnya itu menyinari air, bisa air sungai, air laut, dan lain-lain. Kemudian air itu menguap ke atas karena dia terkena sinar matahari, menguap ke udara. Yang kedua, setelah menguap, uap air kemudian berubah menjadi padat atau menjadi awan kecil di langit. Kemudian uap air tadi ke udara dan menjadi awan kecil. Proses yang ketiga yaitu dengan bantuan angin, butiran awan terkumpul dan lama-kelamaan awan berubah warna menjadi semakin kelabu. Lama-kelamaan awan kecil itu berubah menjadi awan kelabu. Setelah itu yang terakhir adalah setelah awan kelabu berubahlah menjadi titik-titik air dan jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. Jadi ada 4 tahap ya. Yang pertama matahari menyinari air, kemudian air menguap ke udara menjadi apa tadi? Awan kecil lama-kelamaan menjadi awan kelabu dan awan kelabu berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi dan itulah yang dinamakan proses hujan. Nah, ini gambarnya ya. Bisa dipahami di situ ada matahari yang menyinari air, kemudian menguap ke atas, kemudian menjadi awan kecil, awan kelabu dan turunlah menjadi hujan. Ayo lakukan halaman 122. Mari berolahraga ya, melakukan gerakan meloncat. Kira-kira solih-solihah semuanya pasti bisa ya gerakan meloncat. Contohnya gerak meloncat itu bisa menirukan gerak loncat kata. Seperti apa itu? Nah, ini gambarnya ya. Jadi gerakan meloncat itu seperti menirukan loncat kata. Tugas hari ini, ayo menulis proses terjadinya hujan. Seperti yang Ustazah tadi bilang ya, proses terjadinya ada 4 tahap. Silahkan ditulis atau mau digambar juga boleh. Di mana Us? Di halaman 121 sampai 122. Itu sudah ada tempatnya ya. Boleh ditulis prosesnya, boleh juga berupa gambar. Oke. Sekian dari Ustazah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim di classroom-nya tema. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan agar kita tetap sehat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.